Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 16 Oktober 2022. Mari kita sambut hari yang baru ini dengan sukacita sorgawi. Renungan yang akan kita dengar hari ini berjudul Kebahagiaan Sejati. Untuk itu mari kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 18. Demikian bunyinya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, kebahagiaan adalah sesuatu yang dikejar oleh semua orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesenangan, ketentraman hidup, keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahir batin. Sebenarnya ketika bekerja, bersantai ataupun melayani, kita sedang mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan dapat digolongkan dalam 3 macam. Yang pertama, kebahagiaan lahiriah atau physical happiness. Kebahagiaan lahiriah diperoleh ketika seseorang bisa memiliki materi yang ia inginkan. Semakin banyak materi yang bisa dikumpulkan, orang akan merasa semakin puas. Materi yang dimaksudkan bisa dalam bentuk uang, rumah, mobil, usaha, penampilan fisik yang indah, atau benda-benda lainnya. Kebahagiaan lahiriah inilah yang paling banyak dikejar orang. Kita perhatikan saja bagaimana orang berlomba-lomba untuk bisa memiliki rumah, mobil, atau handphone keluaran terbaru. Para wanita merasa puas jika bisa mengenakan perhiasan, baju, tas, atau sepatu bermerek. Yang kedua adalah kebahagiaan emosional, emotional happiness. Kebahagiaan emosional dirasakan seseorang ketika ia menerima pujian, penghargaan, pengakuan, tepuk tangan, atau ketenaran. Maka tidaklah heran mengapa begitu banyak orang yang ingin dihormati, ingin dipuji, dan ingin diakui. Karena semua ini membawa kepuasan tersendiri di dalam diri manusia. Baik kebahagiaan lahiriah maupun kebahagiaan emosional merupakan hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar jika kita begitu terobsesi untuk mengejar keduanya sehingga melupakan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Yang lebih menyedihkan adalah kalau kita menghalalkan semua cara untuk memperoleh kepuasan lahiriah maupun kepuasan emosional. Mengejar secara berlebihan kedua jenis kebahagiaan ini seringkali berujung pada kekecewaan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas. Lihat saja bagaimana akhir cerita dari orang-orang yang tidak berhasil mencapai cita-citanya. Ada yang stres, ada juga yang bunuh diri. Bahkan pernah ada seorang anak remaja yang bunuh diri karena dia tidak bisa mencapai ranking 1 di sekolahnya. Yang ketiga adalah kebahagiaan rohani, spiritual happiness. Jenis kebahagiaan ini diperoleh ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kebahagiaan rohani dapat disebut sebagai kebahagiaan yang sejati, yaitu jenis kebahagiaan yang lahir dari hubungan seseorang dengan Tuhan dan kepatuhan terhadap
firman Tuhan. Jika kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional mendorong kita untuk menerima, maka kebahagiaan rohani mendorong kita untuk memberi. Kebahagiaan rohani tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat materi ataupun kondisi yang kita alami. Entah kita memiliki berkat materi yang banyak atau sedikit, sehat atau sakit, dihormati atau diremehkan, kebahagiaan sejati itu selalu ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara umat pilihan Tuhan, pagi ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk meneliti kehidupan pribadi kita masing-masing. Apakah di dalam kehidupan kita sudah ada kebahagiaan sejati itu? Secara jujur kita harus mengakui bahwa seringkali kebahagiaan sejati itu tidak kita rasakan. Oleh karena kita masih sangat terpengaruh dengan materi, dengan situasi kondisi yang kita alami saat kita sakit, saat kita disakiti hati orang, dan lain sebagainya. Itu sangat mengganggu kita, sehingga kadang-kadang iman percaya kita kepada Tuhan menjadi luntur. Kita ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Kita kurang yakin akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Untuk mengejar sesuatu yang bersifat kekal tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita berani bertindak, kita tidak hanya bicara, tidak hanya ingin, tetapi sungguh-sungguh bertindak, maka Tuhan akan memberi kekuatan sehingga kebahagiaan sejati itu memenuhi hati kita. Dan jangan lupa bahwa kebahagiaan sejati itu lahir atau timbul dari suatu hubungan yang begitu lekat dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat melakukan perintah-perintahnya. Sering-seringlah berdiskusi, berbicara, curhat dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan di dalam hidup kita walaupun keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita berbahagia. Di situ letak rahasia yang besar. Di dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Kristus. Kebahagiaan yang sejati dan sifatnya kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Secara jujur kami mengakui bahwa kami masih sangat terpengaruh dengan keadaan lahiriah dan situasi emosi kami, sehingga kebahagiaan sejati itu tidak ada di dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk kami bertindak, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hanya bergantung kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sanggup menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami karena seringkali kami terobsesi untuk mengejar kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan emosional itu. Tetapi pagi ini kami sudah mengerti bahwa yang harus kami kejar adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, karena itulah yang membawa kebahagiaan sejati dalam hidup kami. Terima kasih karena Roh Kudus terus-menerus menopang kami, sehingga kami tidak bergumul sendiri, tetapi kami disertai oleh Roh Kudus dan kuasa firman meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berbahagia bukanlah orang yang ada dalam situasi tertentu, tetapi ia yang memiliki sikap tertentu.
Selamat beribadah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Amin.